Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bisnis sudah mulai menggeliat, mal dan restoran pelan-pelan mulai dibuka lagi. Lalu bagaimana dengan sekolah? Pendidikan adalah sektor yang hampir tak pernah mengalami pengendoran pembatasan. Sektor lain beberapa kali sempat diberi kelonggaran, tapi sektor pendidikan kita total fokus pada pendidikan jarak jauh. Semua kelabakan, kita semua gelagapan. Semua tidak siap pada awalnya, ya sekolahnya, ya gurunya, ya muridnya, termasuk para orang tua murid juga keteteran. Masalahnya, ini bukan semata adaptasi orang per orang, ini tentang kapasitas nasional, perihal masih timpangnya sarana dan prasarana pendidikan kita. Pendidikan daring dicemaskan makin mempertajam kesenjangan kualitas pendidikan yang sebelum pandemi pun sudah menjadi problem nyata. Kurva pandemi memang sudah mulai melandai. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan pendidikan? Inilah Mata Najwa. Coba-coba tatap muka. Saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya. Ini kita udah ada penurunan capaian belajar, banyak anak yang putus sekolah. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Artinya masih ada orang tua yang belum memperbolehkan anaknya untuk masuk. Mungkin kalau masih 25 ya menurut saya sih mendingan masih PJJ itu saja. Hampir 2 tahun belajar online, akhirnya sekolah bisa tatap muka lagi. Meski baru uji coba secara bertahap, sambutannya sudah sangat ramai, ada yang pro, ada yang kontra. Malam ini saya ajak Anda untuk mendengarkan langsung dari orang tua, dari guru, dan juga langsung dari para siswa. Apa yang mereka rasakan, alami selama ini, dan apa yang mereka harapkan. Dan di awal saya akan langsung berbincang dengan stakeholder paling utama dari pendidikan, siapa lagi kalau bukan murid-murid kita, para siswa sudah bergabung di Mata Najwa, siswa dan siswi dari SMP Negeri 236 Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Waalaikumsalam. Malam Kak. Malam Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Terima kasih sudah mau jadi tamu di Mata Najwa. Tadi pagi sekolah, malam ini masuk Mata Najwa. Saya mau absen dulu satu-satu boleh ya? Nanti yang namanya disebut boleh dada-dada, ada Syifa, ada Marisa, ada Pratama, ada Dava, ada Arya, ada Zidan, ada Ray, ada Kamfing, Kamden Nadine, ada Raisa Agrina Putri, ada Dava Naufariandi, ada Kutronada, ada Syafika Mardiah, ada Nesia Hairunisa, ada Ahmad Abu Bakar, ada Latisha Aureli, ada Rafijo, ada Aulia Raniah Zahra. Terima kasih, senang sekali Mata Najwa kedatangan murid-murid SMP 236 Jakarta. Yang kelas 8 angkat tangan dong, yang kelas 8 mana? Itu yang kelas 8, berarti yang sisanya kelas 9 ya, angkat tangan ya? Yang kelas 9? Oke, kalau gitu mau tanya dulu nih, ngobrol dulu. Apa enaknya dan nggak enaknya sekolah online? Siapa yang mau mulai curhat duluan? Syifa, apa enaknya dan nggak enaknya? Syifa dulu. Bagi saya, iya Kak, terima kasih. Bagi saya, enaknya adalah kita mempunyai lumayan banyak waktu luang, tetapi kita harus ekstra belajar agar dapat memahami materi yang sedang dipelajari, tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman, rindu dengan suasana kelas, dan sulit fokus. Banyak siswa yang mengalami kendala dalam kegiatan PJJ, seperti tidak lengkapnya perangkat yang mendukung kegiatan PJJ, keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai iptek, jaringan internet yang tidak stabil, dan lain-lain. Oke, kalau tadi siapa yang angkat tangan? Arya. Arya kalau sekolah mandi dulu nggak pagi-pagi? Iya Kak, mandi dulu. Mandi ya supaya on kamera. Oh, kameranya harus on terus ya? Jadi harus mandi ya? Iya, kalau iya. Sekolahnya Kalau dari mandi kelihatan muka bantalnya masih belek kan. Jadi harus mandi ya. Tapi tetap bisa bangun pagi nggak? Mulainya sekolah jam berapa? Bisa, alhamdulillah. Mulai kan biasanya 6.30 pembiasaan. Kalau di 236 biasanya kita sebelum mulai belajar sama wali kelas itu, buat yang muslim kita baca Quran. Satu orang satu ayat.
Oke. Selesai itu setelah 30 menit kita baru mulai mapel pertama. Oke. Jadi kameranya harus on terus, kalau ngantuk kelihatan dong ya. Siapa yang mau ngaku kalau Iya. sekolah online banyakan ngantuknya? Ayo nggak apa-apa, walaupun didengar kepala sekolah malam ini nggak apa-apa karena ngomongin di mata Najwa kok, kakak yang tanggung jawab. Kalau ada yang hukum nanti kakak yang ini. Siapa yang mau ngaku kalau sekolah online banyakan ngantuk? Ada yang mau cerita nggak? Masa sih nggak ngantuk kan? Beneran? Oke. Nah, kalau rata-rata paling capeknya itu apa kalau sekolah online? Kalau Kak Najwa, kalau kelamaan meeting matanya suka pegel, mata Najwa suka panas kalau kelamaan meeting. Adik-adik gitu juga nggak? Iya, Siapa yang Kak. mau cerita? Sama. Sama. Gimana Zidan? Sama kalau sekolah online tuh kita jadi pegel harus berdiri terus meet di depan meet. Tapi kalau Terus juga tugas suka gitu, ngumpulin tugasnya juga lebih susah ya? enggak, tugas itu deadline-nya lebih lama. Oh justru deadline-nya lebih lama. Ya, tapi tugasnya banyak. Oh, tugasnya banyak, oke. Kadang-kadang kalau lagi ngerjain tugas online gitu suka ini nggak? Suka tergoda buat main game online nggak? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang apa sering? Kadang. Oke, kadang-kadang aja ya. Oke, nah kalau yang di kelas 8 nih berarti sejak awal masuk SMP langsung online ya? Nggak sempat ketemu teman-teman lagi? Atau gimana? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi Langsung nggak- online. Langsung online ya, jadi langsung masuk SMP nggak pernah ada kegiatan sama-sama ya. Jadi kalian Iya, belajar, nggak ada. kalian mainnya gimana dong? Mainnya masih nggak bisa main sama sekali, mainnya cuma di WhatsApp grup aja, ngobrol-ngobrolnya atau gimana? Iya di WhatsApp aja. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Apa biasanya jadi ngomongin apa tuh? Cuma lewat WhatsApp grup aja sosialisasinya? Iya. Iya. Kak. Iya. Oke, Iya, Kak. oke. Kalau yang kelas 9, sebelumnya udah pernah ketemu ya? Udah setahun sekolah, terus pandemi, dan sekarang lanjut sekolah online terus gitu ya, yang kelas 9? Iya, Iya, Kak. Kak. Oke. Iya, Kak. Yang kemarin udah uji coba pembelajaran tatap muka semuanya? Iya semuanya. Ya, udah. semuanya. Iya, udah Kelas semuanya. 8, 9. Siapa yang mau cerita gimana pengalamannya balik sekolah lagi setelah hampir 2 tahun sekolah online? Ada yang mau cerita? Marisa mau cerita? Boleh, Kak. Gimana kemarin pas balik lagi sekolah? Kayak kan awal-awalnya kan kaget gitu sih. Soalnya tiba-tiba kan biasanya belajar dari rumah. Terus tiba-tiba belajarnya di sekolah. Pakai masker juga, gak boleh deket-deket sama temen. Kayak gitu sih. Apa yang paling dikangenin dari sekolah tatap muka apa? Itu bisa bercanda sama temen, terus makan-makan di kantin bareng sama temen gitu. Terus tapi kemarin karena PTM ada syarat protokol kesehatannya ketat, jadi nggak bisa kayak gitu ya? Atau masih bisa? Iya, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa? Oke. Apalagi yang dikangenin? Ray mau cerita? Ada banyak banget. Siapa yang mau cerita yang dikangenin? Siapa tuh yang angkat tangan? Raisa ya? Raisa mau cerita? Iya, Kak. Apa yang dikangenin dari sekolah tatap muka? Upacaranya Kak, terus ekskulnya kan kalau online kan nggak berjalan nih. Kalau offline kan bisa berjalan gitu Kak. Terus kalau misalkan baca di perpustakaan sekarang udah nggak bisa lagi. Gitu sih Kak biasanya dikangenin. Kamu kangen upacara beneran? Iya. Kalau Kak Soalnya Najwa sih nyari-nyari upacara data dulu nggak pakai seneng ya. Kamu seneng upacara ya? Hebat banget kamu. Saya kangennya Emang apa sih kangennya enaknya soalnya- upacara? bisa hormat sama bendera. Kamu hebat kamu, seneng hormat bendera, keren. Oke, yang lain, jadi kalau sekarang belajar online-nya,
Kalau praktek gimana tuh? Kalau praktek olahraga atau praktek kesenian, siapa yang mau cerita pengalaman kalau praktek? Yang belum cerita, siapa tuh? Siapa yang Nesha? Gimana Nesha kalau prakteknya? Biasanya kalau praktek kayak gitu cuma disuruh bikin video doang sama guru. Gimana Nes? Kanana kurang dengar, bisa diulang? Biasanya kalau disuruh praktek kayak gitu cuma disuruh bikin video sama guru. Oke. Jadi susah ya kalau praktek ya? Oke, tapi sekarang kalau dikasih pilihan nih belajar online atau bisa balik ke sekolah tapi harus taat prokes, nggak boleh terlalu dekat, harus pakai masker terus, harus rajin-rajin cuci tangan. Kalian lebih milih online yang bisa sambil selonjoran di kamar atau balik ke sekolah? Balik ke sekolah. Balik ke sekolah lah. Balik ke sekolah ya? Balik ke sekolah, Bu. Iya. Walaupun sehari-hari pokoknya nggak boleh copot masker sama sekali, kuat ya? Bisa ya? Bisa. Nggak bisa kuat. tos-tosan sama temen nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Kak. Tetap lebih enak ketemu langsung ya? Iya. Iya, Kak. Oke. Kemarin kan Kak Nana sempat nitip ada pertanyaan ke Bu Guru. Mau minta adik-adik refleksi. Kemarin Kak Nana kan udah pesan mau minta tolong adik-adik buat surat ke masa lalu. Buat surat ke diri adik-adik sebelum pandemi. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke diri sendiri hari ini ke diri yang ada di masa lalu? Siapa yang udah selesai suratnya mau dibacain? Dava ya, Dava ada nggak apa tuh? Boleh nggak dibacain suratnya? Kalau titip pesan ke diri sendiri untuk diri di tahun lalu, mau pesan apa? Boleh dibacain suratnya? Dava Noval? Oh, saya, Bu. Oke. Untuk diri saya sendiri 1 tahun sebelum pandemi, gimana kabarnya? Di sana masih tenang ya? Di sini sekolahnya online loh, tapi gara-gara pandemi sih. Oh iya, 2021 nanti dengan keyboard piano, jadi akhirnya bisa mulai main. Terus duit juga disimpan, jangan buat beli main game. Dan jangan lupa buat beli masker yang banyak buat pandemi nanti. Harganya juga bakal naik ntar di pandemi. Ya udah, gitu aja. Sehat selalu ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Naufal. Jadi ngingetin diri sendiri kalau nanti dibeliin piano gitu ya. Iya. Sama jangan kebanyakan main. Oke, jadi itu pesan ke diri sendiri. Siapa lagi nih, satu lagi yang mau bacain surat? Syafika? Syafika mau bacain surat? Iya, Kak. Apa surat refleksinya? Untuk untuk saya di tahun 2020 lalu, harusnya saya waktu zaman-zamannya SD lebih banyak lagi memperbanyak pengalaman sama lebih percaya diri lagi sih. Kalau tahu corona bakal muncul dan harga masker bakal meningkat, mending stok masker biar gak rugi, Kak. Udah. Oh, lanjut lagi. Udah, itu aja? Iya sih. Tapi ada lagi, mau lagi. Apa lagi pesannya ke diri sendiri? Semenjak pandemi, saya lebih kurang percaya diri lagi sih, Kak. Jadi untuk persiapan aja gitu, seharusnya dari 2021. Oke, jadi pesan ke diri sendiri untuk lebih percaya diri lagi gitu ya? Kak. Hebat. Jadi itu hasil refleksi Syafika. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini bisa kembali ke sekolah lagi semuanya ya. Tapi tetap perhatiin protokol kesehatannya ya adik-adik. Mudah-mudahan bisa balik sekolah lagi, bisa ketemuan sama teman-teman lagi, bisa seru-seruan lagi, bisa upacara lagi buat Raisa, bisa ekskulan lagi, dan bisa belajar dan terus jadi pembelajar seumur hidup insya Allah. Bukan hanya di sekolah tapi dimanapun jadi pembelajar seumur hidup. Semangat terus adik-adik. Terima kasih sudah jadi tamu Mata Najwa. Mudah-mudahan nanti diundang lagi tamu Mata Najwa berikutnya, topiknya lain lagi ya, anak-anak hebat. Salam untuk Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Tetap di Mata Najwa teman-teman. Setelah ini kita akan dengarkan, kalau tadi kita dengarkan dari stakeholder paling utama. Yang ini kita akan berbincang dengan juga stakeholder penting dalam pendidikan, orang tua murid. Seperti apa curhatan mereka selama proses pembelajaran jarak jauh dan apa yang mereka harapkan ketika sekarang sudah mulai diuji cobakan pembelajaran tatap muka. Kita dengarkan setelah pariwara, tetap di sini. Pancasila, satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha, M.A. Maha, Aha, Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana, yang Maha, Rafa Maha, M.A. Maha, Aha, Maha Esa. Ya ampun, Ma. Aduh, Allah. Ini kapan selesainya? Suka video call ini. Lebih baik cepat-cepat ambil vaksin ya. Pertama, Bintang. terus Gelang. bukan, itu rantai. Rantai. Terus itu Pohon angkat. pohon beringin. Oh, pohon beringin. Ini kepala. Kepala sekolah. Bukan, kepala banteng. Kepala banteng. Terus itu Sate. bukan, San. Sama daun. Bukan, itu namanya padi dan kapas. This is Justin. Ini cowok. Titik-titik likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok Hi. Tulis number He. Hi. Ini loh Iya, bacanya hi. Ditulis 3. Ayo cepat, nomor 3. Artinya aja. Mana? 3. Ya, itu tadi cuplikan beberapa kegiatan belajar di rumah didampingi oleh orang tua, tapi tidak semuanya mungkin seperti itu. Karenanya saya ingin berbincang langsung dengan para orang tua murid yang sudah hadir di Mata Najwa. Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan yang hadir di studio Mata Najwa untuk memberikan konteks dan juga berbincang soal berbagai permasalahan. Ada Sekjen Kemendikbudristek, Suharti. Selamat malam Ibu Suharti. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Tentu Mbak. Saya juga mengundang Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, Nisa Felicia. Mbak Nisa, selamat malam. Malam Mbak. Tadi kita sudah ngobrol sama murid-murid. Dan yang sekarang saya mau ajak Mbak Nisa dan Bu Suharti untuk ngobrol-ngobrol dengan orang tua. Setelah itu baru kita tanggapi. Saya sudah terhubung dengan 2 orang tua murid. Ada Ibu Ida dan Ibu Herlin. Assalamualaikum. Ibu Ida Sulastri di Tangerang ya Ibu. Iya, Waalaikumsalam Mbak Nana. Ada Ibu Herlin Nur Fitriani di Jakarta Timur. Sudah tersambung juga? Sudah. Terima kasih banyak 2 ibu-ibu hebat yang sudah mau cerita di Mata Najwa, sudah mau curhat. Saya mau ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, boleh langsung silahkan curhatnya gimana? Ibu jadi punya di catatan saya anak 2, 1 kelas 1, 1 kelas 3 ya Bu? Betul? Iya betul Mbak Nana, betul. Dan selain Ibu juga di rumah, punya usaha menjahit gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi saya pengen tahu nih gimana Ibu tantangannya harus mendampingi anak-anak belajar online, harus juga ngurusin usaha jahitan, seperti apa? Oh iya, yang pastinya sibuk banget ya Mbak Nana. Apalagi kalau urusan jahit itu kan berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya tanggal sekian harus selesai, saya kan harus menyelesaikannya ya Mbak Nana ya. Jadi itu benar-benar bagi waktunya susah sekali Mbak Nana. Selama ini tapi anak-anak mau atau sulit Bu kalau belajar online? Atau mereka semangat atau memang udah nggak semangat? Oh, kalau anak-anak sih nurut ya Alhamdulillah. Cuman masalahnya itu ada di saya Mbak Nana, di waktunya. Jadi betul-betul harus Iya, didampingi atau bisa ditinggal Bu Ida kalau nemenin anak-anak? Harus didampingi, apalagi itu hafalan. Kalau hafalan itu kita harus benar-benar nungguin mereka dari yang belum hafal sampai hafal. Dan banyak itu masih terus dikasih pelajaran hafalan walaupun belajarnya online.
Iya, masih terus ada hafalan. Kemudian mata pelajaran juga sehari itu bisa sampai 3 sampai 4 mata pelajaran. Dan anaknya sendiri masih bisa ada keluhan nggak belajar online? Kalau anaknya sih nggak apa-apa ya, mereka alhamdulillah semuanya nurut. Kalaupun mereka lagi bermain di luar, saya panggil untuk ngerjain tugas, mereka mau. Cuman kendalanya itu di saya, Mbak Nana. Saya kan seorang ibu rumah tangga ya, Mbak Nana. Semua kerjaan saya kerjakan sendiri. Habis gitu saya juga harus menjahit. Nah, itu waktu untuk menjahitnya itu jadi berkurang, Mbak Nana. Jadi biasanya saya jam 8 pagi sudah mulai mengerjakan orderan. Sekarang jadi terhambat. Jadi misalnya habis sholat zuhur baru saya bisa mengerjakan orderan. Jadi pendapatan saya juga berkurang. Jadi akhirnya otomatis mengurangi pendapatan penghasilan di rumah ya Bu, karena waktu ya? Iya. Oke. Sementara bayaran berjalan terus. Belum lagi saya harus mengeluarkan biaya kuota. Lebih banyak lagi kan sekarang karena belajarnya online. Oke, jadi pengeluaran bertambah, penghasilan berkurang, waktu terkuras, ibunya juga stres pasti ya Bu Ida. Jadi kalau stres jadi pasti. takutnya kalau stres lampiasinya ke anak ya Bu? Oh iya. Saya pernah waktu itu kan udah ada pengumuman kalau mau sekolah ya Mbak Nana. Dan ternyata nggak jadi lagi. Itu sempat mogok sekitar 2 atau sampai 3 minggu saya nggak mau ngerjain tugas. Maksudnya nggak mau membimbing anak-anak mengerjakan tugas. Jadi malah ibu yang mogok ya, saking stresnya. Iya, malah saya yang stres. Tapi itu kepikiran Mbak Nana. Setiap hari kepikiran nanti anak saya bisa nggak ya kalau nggak ngerjain. Nanti mereka takutnya ketinggalan pelajaran. Akhirnya ya saya bimbing juga. Cuman ya gitu, akhirnya mereka kena marah. Iya. Saya membayangkan akan berat sekali memang. Kalau Ibu Herlin, seperti apa Ibu situasinya? Ibu Herlin, anak kelas 1 SD dan punya balita juga ya Ibu? Ya. Seperti apa pengalamannya 1,5 tahun pandemi? Sebelumnya anak saya itu di TK, di Komplek Perumahan Keranggan Permai, TK Al-Jihad. Di sana itu sudah tatap muka. Waktu TK, karena orang tua murid menginginkan TK kan masa-masa bermain, masa-masa bertemu dengan teman, masa-masa bertemu dengan guru. Kebetulan anak saya itu kan anaknya pemalu. Saya lihat perkembangannya ketika di TK itu, di TK Al-Jihad. Mereka bermain, terus anak saya mau bercerita. Tadinya tuh anak saya diam aja, pemalu sekali. Terus setelah ketemu teman-temannya, dia udah bisa beradaptasi dengan sekolah, kemudian sudah tahu sama bunda gurunya gitu. Dia lebih enjoy di sekolah. TK itu sampai dia lulus, sampai bulan Juni kemarin kalau nggak salah, Mei, Juni itu masih tatap muka dan perpisahannya pun tatap muka. Nah sekarang anak saya kan SD, daftar SD itu bulan Oktober, padahal baru masuk TK aja Juli. Daftar SD itu harus ada tes calistung. Sementara anak saya belum paham tentang calistung ya. Dia dapat nilai paling rendah yaitu 32. Oke. Terus jadi selama pembelajaran online-nya berubah begitu? Jadi nggak senang sekolah karena online, beda sama yang di TK? Oh iya, dia sempat sakit Mbak Nana. Jadi kan anak saya itu punya riwayat prematur. Jadi saya pas lagi pembelajaran online seperti ini, tatap di laptop itu dia merasa pusing, matanya sakit, terus tiba-tiba muntah. Saya sebagai orang tua kan panik ya, karena dia itu prematur, jadi perawatannya memang lebih ekstra gitu. Terus akhirnya saya ke dokter spesialis anak dan saraf. Memang yang namanya anak prematur perkembangannya berbeda dengan anak yang lahir normal. Mungkin umurnya sama 6,5 tahun, tapi secara psikologis dia belum siap. Akhirnya anaknya sering ngambek, tidak mau sekolah, bilang itu sekolah pilihan mama, bukan sekolah aku. Aku nggak senang sekolah. Oke. Padahal ada Zoom-nya itu, Google Meeting-nya itu
dari jam 7 hingga setengah 12. Saya konsultasi dengan dokter. Apa yang terjadi jika Google Meet dari jam 7 hingga jam setengah 12? Pastikan matanya rusak, otaknya rusak. Saya inginkan, kan kesehatan anak itu lebih penting. Untuk kecerdasan, lain-lain, kepintaran, itu nomor sekian. Yang penting anak itu mau sekolah dulu, senang sekolah dulu. Oke. Jadi Saya sudah bayar mahal pun masuknya, kemudian SPP-nya saya tetap membayar. Ini di kota, beda dengan di desa, Mbak Nana. Kebetulan ibu saya seorang guru SD. Iya. Bu, jadi kalau sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka, walaupun baru percobaan di beberapa daerah, kalau ada kesempatan itu Bu Herlin, Bu Ida langsung mau ya, anak biar langsung tatap muka aja? Setuju tatap muka? Iya, mau. Setuju sih, seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak masalah. Anak yang penting senang sekolah, kemudian kenal lingkungan teman-temannya gitu. Oke, jadi setuju ya. Bu Ida juga kalau ada pilihan tatap muka, maunya tatap muka gitu ya? Oh iya, pasti Mbak Nana. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah cerita, sudah curhat di Mata Najwa. Mudah-mudahan sehat-sehat terus untuk putra-putri dan mudah-mudahan sekolahnya bisa lancar terus. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Baik, Bu Suharti, Mbak Nisa, kita harus break. Tapi setelah ini kita akan dengar dari perspektif orang tua yang lain, karena tidak hanya orang tua yang setuju tatap muka, kita tahu ada juga yang tidak setuju tatap muka dengan alasan yang juga sama kuatnya. Kita akan bahas, kita akan dengarkan mereka setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Gimana perasaannya? Excited to go to school, apa sama kayak learning apa tatap muka finally for year 5. Oke, good luck. Stay safe ya. Bye. Sebenarnya belum semua sih diutamakan untuk kelas 1-nya. Kenapa? Karena kelas 1 kan memang belum harus mengenal dari dasar ya. Nah itu pun dibatasi harinya dan peserta didiknya. Nah, kemudian untuk saat ini yang tatap muka kelas 1, kelas 6, kelas 5. Kebijakan dari sekolah harus 50% dan harus dikondisikan dengan persetujuan orang tua siswa. Senang sekali. Senangnya gimana? Senangnya bisa bertemu dengan teman dan bu guru. Kalau di rumah kalau tidak tahu soalnya tidak bisa nanya ke bu guru. Kalau di sekolah ada pelajaran yang susah bisa bertanya dengan bu guru. Coba-coba tatap muka, ya percobaan sekolah tatap muka memang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, hari Senin kalau di Jakarta dan juga di daerah-daerah lain secara bertahap tergantung kesiapan kondisi daerahnya. Saya ingin ke Bu Suharti, Sekjen Kemendikbudristek. Bu Suharti, tadi kita dengar tuh curhatan anak-anak, kemudian curhatan ibu-ibu. Jadi kalau dari kacamata pemerintah begitu ya, itu memang apa yang memang
dirasa tidak bisa lagi, tidak dimulai nih percobaan tatap muka di sekolah-sekolah? Iya Mbak, memang kita mendorong juga terjadinya pembelajaran tatap muka terbatas. Saya tekankan di sini terbatas. Karena kita tahu bahwa situasi sekolah, kondisi anak-anak juga sangat berbeda. Di kota-kota besar mungkin internet lancar, semua punya gawai. Tetapi buat mereka di daerah, termasuk juga anak-anak dari kelompok miskin, tidak ada fasilitas itu. Sehingga kami bertanggung jawab lah, ingin memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan layanan pendidikan yang cukup. Sehingga opsi untuk membuka sekolah itu diperlukan untuk memadai tadi seperti curhatan ibu-ibu dan anak-anak tadi. Dan dengan terbatas, artinya memang terbatas bahwa tidak semua langsung bisa buka. Satu, jelas daftar catatan checklist yang harus dipenuhi harus terpenuhi kan ya. Fasilitas sanitasi, kesehatan harus ada. Sekolah juga harus punya akses kepada fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik. Sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung berhubungan dengan mereka. Juga jelas orang yang sudah tidak memungkinkan ke sekolah juga tidak boleh, misalnya yang komorbid tidak boleh, yang punya masalah-masalah kesehatan tidak boleh, itu pertama. Kemudian terbatas yang lainnya adalah tidak tiap hari. Tidak tiap hari, hanya 2 hari per minggu dalam masa-masa ini. Kemudian juga sehari juga 2-3 jam saja. Kemudian juga sekolah di kelasnya juga tidak semua bersama-sama, hanya sekitar 50% sekarang untuk yang level PPKM level 1, 2, dan 3. Untuk level 4 malah belum dibolehkan sama sekali. Jadi kami mengharapkan dengan opsi pembukaan itu tetap anak-anak yang tidak bisa belajar di rumah juga bisa belajar di sekolah. Dan ini juga ada keluhan tentang learning loss, Mbak. Jadi, sebelum masuk ke situ Ibu Suharti, karena saya tadi tertarik Anda mengatakan syarat-syaratnya itu sebetulnya banyak. Tapi walaupun syarat-syarat itu banyak, kita tahu ada masih banyak juga orang tua murid yang masih khawatir dan ragu anak-anaknya untuk sekolah tatap muka. Salah satunya Bu, ada seorang ibu di Jakarta, Ibu Cynthia sudah terhubung dengan saya dari Bekasi. Selamat malam Bu Cynthia. Selamat malam Mbak Nana. Bu Cynthia, saya tahu Ibu salah satu yang termasuk masih belum srek, khawatir, masih ragu untuk kirim anak sekolah tatap muka. Kenapa Ibu? Iya, soalnya kan di usia anak saya punya anak 2, di usia 10 dan 11. Usia anak saya itu kan belum bisa tervaksin, Mbak Nana. Sedangkan yang bisa tervaksin itu kan di usia 12 ke atas kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Dengan prokes dan sebagainya yang akan ketat, akan dijaga, Ibu tetap merasa itu belum cukup untuk melindungi anak-anak yang akan tatap muka di sekolah, Ibu Cynthia? Betul Mbak Nana, karena namanya anak-anak ya pasti bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman, ngobrol. Kemudian dari kesiapan pemerintah juga ada notes juga ya dari ibu-ibu yang lainnya juga. Seberapa siap pemerintah kita menghadapi apabila ada ledakan klaster baru di anak-anak gitu. Jadi antisipasinya itu kan yang kita perlukan ya. Selama ini kendala pembelajaran online dirasa masih cukup bisa tertangani kalau Ibu Cynthia sendiri merasakan sehari-hari mendampingi anak-anak. Cukup pembelajaran online Ibu? Iya, sebenarnya ada kendala besar juga ya Mbak Nana, apalagi kita orang kerja semuanya. Terus kendalanya sih umum nih, masalah internet. Internet yang nggak stabil, kemudian masalahnya untuk bangsa Indonesia mungkin kalau saya lihat di kuota yang mahal gitu. Harga kuota yang mahal, kemudian belum tentu semua orang juga punya gadget ya, punya fasilitas, nggak semua anak punya fasilitas laptop, gadget gitu. Kalau kualitas pembelajaran, Ibu Cynthia merasa kualitas pembelajaran online itu sudah cukup atau memang seperti apa kualitasnya? Apakah Ibu misalnya khawatir anak tidak akan bisa maksimal memahami pelajaran yang diberikan atau seperti apa? Benar, sebenarnya saya juga ada masalah khawatir juga ya. Maksudnya kita semua ini rindu ya untuk sekolah, untuk tatap muka, rindu untuk bisa ketemu guru gitu kan ya. Kita semua juga udah lelah ya. Kita semua juga udah lelah, udah banyak akhirnya
kita yang WFH juga bantu anak sekolah gitu kan. Kita udah punya kerjaan juga dari kantor, kita harus bantu anak juga gitu. Kita semua lelah sebenarnya, tapi dengan online ini saya bilang masih yang terbaik untuk keselamatan kesehatan anak-anak. Dan kesehatan keluarga Indonesia juga ya, karena bisa aja kan dari anak-anak ini kan akan menjadi OTG yang akan membawa virus masuk ke rumah. Mungkin di rumah ada yang belum bisa tervaksin, ada yang komorbid, ya itu bahaya juga untuk keluarga Indonesia. Baik, terima kasih sudah memberikan perspektif di Mata Najwa malam ini Bu Cynthia. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nisa, jadi seperti itu, ada ibu yang memang dan karena kan ini sebetulnya pilihan itu ada pada orang tua ya Bu Suwarti. Jadi orang tualah yang akan menentukan apakah memang memperbolehkan anaknya ke sekolah atau tidak. Ya, betul Mbak. Jadi memang tidak wajib, kalau memang orang tua merasa resikonya masih besar, kami persilakan untuk memilih. Tetap tidak pergi. Pilihan ada pada mereka. Mbak Nisa, apa catatan Anda? Tadi curhatannya banyak tuh, ada yang anaknya stres, ada yang ibunya stres, ada yang khawatir kualitas pembelajaran juga turun, sangat kompleks persoalan ini. Betul, kalau saya ngelihatnya ini pandemi ini membuka mata kita kembali kepada basic questionnya nih, pertanyaan mendasarnya. Sekolah itu tuh gunanya buat apa? Jadi kalau tadi dengar ceritanya Bu Ida itu melihat sekolah bukan saja tempat untuk belajar matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya, tetapi juga berbagi peran. Karena Bu Ida harus menjahit di rumah, peran pendidikan anak kemudian dititipkan kepada guru. Jadi ketika peran itu tidak bisa lagi dimainkan oleh guru, maka Bu Ida jadi stres gitu. Jadi sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar kurikulumnya, tapi juga tempat hidup anak juga gitu. Jadi di sini yang terasa sekali kemudian menjadi kekhawatiran tadi ya, karena Bu Cynthia juga punya perspektif yang sama gitu. Anak-anaknya pasti ngobrol. Tadi juga anak-anak sekolah juga sama, yang dikangenin adalah ketemu teman-teman, bercanda-bercanda gitu. Karena sekolah is more than just tempat belajar aja sih, Mbak. Lebih dari tempat belajar? Ya, tapi tempat bersosialisasi, berkomunitas, beraktivitas bersama teman-teman. Dan ini yang juga menjadi salah satu kenapa kemudian ketika ditutup sekolahnya selama 1 tahun lebih, ini menimbulkan banyak isu-isu stres dan sebagainya, baik anak ataupun orang tuanya. Baik, tadi kita dengarkan murid, kita dengarkan orang tua yang juga sangat penting dalam proses belajar mengajar, siapa lagi kalau bukan gurunya. Kita akan dengarkan curhatan para guru setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Hai, hari ini aku lagi seneng banget nih, karena hari ini aku bakal mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, sekarang udah ada di mobil deh. Hari ini aku berangkat ke sekolah dianterin sama papaku. Nah, sekarang aku udah ada di lingkungan SMAN 77 Jakarta. Sebelum masuk ke dalam sekolah, kita harus nyerahin surat pernyataan dulu nih. Yuk, langsung aja kita ikutin keseruannya gimana. Pagi, Brenda. Pagi. Ibu, surat pernyataan saya. Oh, iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sekarang kita cuci tangan dulu di sini. Sekarang kita langsung aja masuk ke kelas 11 IPS 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Hai, jadi hari ini sekolahku SMA 77 ngadain PTM. Sebenarnya sekolahku udah mulai dari Senin sih, tapi itu untuk kelas 10 dan hari ini untuk kelas 11. So, mari kita siapin barang-barang yang perlu dibawa. Yang pertama ada masker, ini masker cadangan. Yang kedua ada face shield. 3, kita juga harus bawa hand sanitizer sendiri. Keempat, buku buat tulis. Dan yang terakhir yang paling penting di sini ada surat izin orang tua. Barang udah siap, jadi kita langsung berangkat aja. Cus. Selamat pagi, Farel. Sehat ya? Sehat Bu. Ya, selamat datang di sekolah, sayang. Seperti yang kita lihat di dalam kelas semuanya patuh prokes. AC-nya dimatiin dan juga dibuka jendelanya untuk sirkulasi udara. Untuk PTM hari ini udah selesai. Seneng banget ketemu temen lagi.
Enak banget ketemu teman lagi, anak-anak yang senang bisa sekolah lagi. Itu tadi perwakilan dari SMA 77. Selain siswa dan orang tua, cerita lika-liku kegiatan belajar di tengah pandemi ini teman-teman juga lekat tentunya dengan para tenaga pengajar atau guru. Seperti apa dinamika yang dialami, keresahan yang dirasakan. Saya sudah terhubung dengan Ibu Tri Puji, salah satu guru di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dan karena di Kebumen, Jawa Tengah, saya menghubungi teman saya, Mas Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, selamat malam Mbak Nana, selamat malam Ibu-Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau ke Ibu Guru dulu ya Mas Ganjar, Ibu Tri Puji yang ngajar di Kebumen, Jawa Tengah. Jadi Ibu Tri selama pandemi metode belajar mengajarnya apa aja? Pakai daring sama luring. Kita setiap pembelajaran itu daring, terus seminggu sekali kita melakukan pengunjungan ke rumah-rumah, dibagi kelompok, seperti itulah. Oh, jadi sempat keliling ke rumah-rumah ya? Sempat keliling ke rumah-rumah dan ya namanya juga pegunungan. Jalannya ya seperti di hutan-hutan lah seperti itu, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Jadi waktu ke rumah-rumah seberapa jauh itu Ibu Tri naik gunungnya? Lumayan jauh, tapi bisa pakai motor. Cuma naiknya bisa, turunnya yang harus benar-benar uji nyali. Oh gitu ya, luar biasa para guru nih. Nah, kalau waktu belajar jarak jauh, belajar online, kendalanya apa aja buat Bu Tri? Sinyal, pasti nomor 1 sinyal, dan nomor 2 itu HP. Tidak semua siswa memiliki HP. Dan pernah kepala sekolah saya itu pernah ditelepon sama wali murid, Pak, benarkah saya mau dibelikan HP? Seperti itu. Kepala sekolah menjawabnya bingung, dari siapa ini? Jadi ngarepin HP dari kepala sekolah ya? Iya betul Bu. Nah, soalnya kebanyakan di daerah saya tempat mengajar itu orang tuanya petani. Jadi kalaupun punya HP ya HP-nya punya orang tuanya gitu ya? Baru bisa dipakai kalau orang tuanya pulang atau gimana? Ya kan satu rumah cuma punya 1 HP, anaknya 2, ada 3, seperti itu Mbak Nana. Nah, terus jadi selama ini pengen denger dong ceritanya waktu pembelajaran online gitu, biasanya seperti apa kendala-kendalanya selain sinyal? Kalau komunikasinya atau bagaimana? Iya, komunikasi. Terus kalau kemarin-kemarin nih, mulai tahun ajaran ini, kami dari sekolah belajar menggunakan Gimit. Lah, itu anak tuh terheran-heran. Kok bisa lihat Bu Guru ya, bisa lihat temennya ya, seperti itulah. Namanya juga orang desa. Oke, nah kalau ngasih tugas itu yang mengerjakan anak-anak atau gimana? Ya anak-anak sih, cuma pas dikumpulkan itu tugas setiap seminggu sekali kan ke sekolah, datang ke sekolah. Saya cek satu-satu ternyata ada tulisannya yang sangat rapi. Ternyata itu tulisan orang tuanya. Setelah ditanya, ini tulisan siapa Mas? Nggak tahu Bu, mungkin ibu saya. Jadi tugasnya yang ngerjain ibunya ya? Iya, jadi ibunya jadi tambah pintar kayaknya. Nah, kalau itu sekarang sekolah ibunya. Kalau soal kira-kira kualitas pembelajarannya gimana ya Bu Tri? Kalau misalnya Ibu Tri membandingkan dulu kemampuan yang seharusnya sudah bisa dilakukan kelas tertentu, terus karena pandemi jadi nggak bisa, ada gambaran nggak? Jauh dan sangat jauh. Seharusnya saya kan mengajar di kelas 4. Seharusnya anak kelas 4 sudah mulai berpikir kritis. Lah sekarang belajar membaca. Mulai belajar membaca lagi. Membaca itu masih dieja loh Mbak Nana. Kelas 4 masih ngeja ya? Masih. Berhitung pun masih bengong. 2 kali 2 masih bengong. 6 tambah 6 bengong. Jarinya itu 10 diangkat semua. Gimana Mbak Nana tuh? Dan ini memang betul-betul terasa ya sejak pandemi ya, kualitasnya jauh gitu ya Bu? Jauh banget. Dan apa namanya, kalau ada juga misalnya kekhawatiran atau orang tua lebih banyak main online dengan HP walaupun sudah punya HP, itu juga Ibu rasakan? Iya, sangat dirasakan. Setiap saya kan suka mengintip-ngintip tuh status anak ya, itulah mainannya FF, Mobile Legends, dan sekarang yang lagi tren-tren tuh lah grup-grup band Korea. Oh, jadi lebih hafal nama grup band Korea? Iya betul, sangat hafal dengan grup-grup band Korea itu.
Tapi kalau ditanya pelajaran susah begitu ya? Susah. Stres nggak Bu? Sekarang Bu kan guru stres? banget, stres banget. Terus biasanya kalau stres ngapain? Ya ngapain ya? Cari hiburan mungkin. Oke, ini tadi ada Mas Gubernur Jateng yang juga lagi nyimak. Kalau stres cari hiburan, jadi butuh dihibur nggak sama Mas Gubernurnya atau butuh apa? Yang konkret-konkret aja Boleh, nggak Pak. apa-apa. Boleh Pak Ganjar tuh main TikTok lagi. Mas Ganjar, gimana Mas ini dari Kebumen, Jawa Tengah, terutama bagian ini, kualitas pembelajaran Mas, anak kelas 4 SD sekarang bacanya belum lancar, itu learning loss yang waktu itu juga sempat disebutkan oleh Mas Nadiem Makarim. Ada kekhawatiran yang sama soal generasi ini? Iya Mbak, sebenarnya potensi lost generation itu ditakutkan di banyak tempat, meskipun sebenarnya di tempat-tempat yang punya akses bagus, punya inisiatif bagus juga tidak terjadi. Tapi di remote area potensi-potensi seperti itu terjadi. Kalau anak kelas 4 belum bisa membaca, saya agak bertanya-tanya ini. Ya, Bu Guru ini sekolahnya di SD mana ini? Kalau boleh saya dialog sebentar, ya kalau boleh ditampilin lagi, karena begini, rasa-rasanya kalau anak bisa membaca itu kelas 1, kelas 2 kayaknya udah bisa baca ya. Karena hitung-hitungan saya kalau dia kelas 4, sementara ini anggaplah 1 tahun dia tidak sekolah, mestinya dia kelas 3, ya kelas 3 dia mulai nggak sekolah nih, kan udah bisa baca pada saat itu. Maka kelas 1 dan kelas 2-nya ya mungkin kita perlu mengevaluasi. Itu sekolahnya di mana Mbak? Ibu Guru? Di Buayan, Sikayu. Oh di Buayan, itu sekolah SD negeri atau swasta? Negeri. SD negeri itu ya? Baik. Iya, anaknya itu masih benar-benar mengeja. Membaca itu M-E-M-B-A-C-A, seperti itu Pak. Ya, itu kelas 4 ya? Iya. Pada saat kelas 1 dia belum bisa membaca? Belum bisa membaca. Oke, pada saat kelas 2 juga belum bisa membaca? Belum, baru hafal huruf. Itu sudah alhamdulillah hafal huruf. Oke. Padahal pada saat itu kelas 1 dan kelas 2 kan belum pandemi. Iya, cuma mungkin kelemahan anaknya atau bagaimana. Oh, oke. Baik. Mbak Nana akan berbeda kasusnya. Yang ini rasa-rasanya ada problem pada anak ya, bukan karena problem pada pandemi. Karena sampai kelas 2 saja tadi belum bisa membaca gitu ya. Iya, Jadi tapi agak dulu deh. Ini Oke, ada Mas kasusnya. Ganjar, tapi rasanya kalau kita bicara kualitas pembelajaran, walaupun itu kasus yang anekdotal mungkin ya yang tadi disebutkan, tapi rasa-rasanya secara umum memang kualitas pembelajaran selama pandemi itu dirasa menurun. Saya ingin, Mas Ganjar, saya ingin lempar ke Mbak Nisa dulu untuk memberikan gambaran. Apakah memang itu juga yang Anda tangkap, Anda lihat selama pandemi ini memang kualitas menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara detail? Iya, jadi kalau kasus tadi betul ya mungkin kasuistik gitu. Tetapi bahwa in general ada terjadi learning loss itu kejadian sih. Jadi memang sudah ada kajiannya yang menunjukkan bahwa 1 tahun penutupan sekolah itu tuh bisa menurunkan sekian poin gitu ya kalau di dalam tes PISA, dan itu setara sampai lebih dari 1 tahun pelajaran. Jadi isunya dari learning loss itu bukan hanya anaknya tidak belajar secara efektif pada masa pandemi, tetapi apa yang dia sudah pelajari pun memudar. Jadi kalau kita biasanya udah nggak inget gitu ya. Dan ini ada keterampilan-keterampilan dasar yang belum sempat betul-betul melekat di anaknya. Kemudian tiba-tiba pembelajarannya disrupted gitu, terdisrupsi sehingga jadi lepas lagi gitu dari pemahaman si anak. Jadi learning loss itu memang benar-benar terjadi, dan itu yang tadi Bu Harti bilang kenapa sebisa mungkin kita ingin buka sekolah gitu ya, tentu dengan segala protokol dan sebagainya. Karena kalau kita terus-terusan dibiarkan pembelajaran jarak jauh, ini learning loss-nya lebih berbahaya. Dan ada hal kedua nih, kalau saya bilangnya masalah kembar ya. Jadi satunya learning loss, satunya adalah learning gap. Learning gap ini semakin besar nantinya Mbak. Kita isu kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia tuh udah gede dari sebelum pra-pandemi. Apalagi dengan pandemi ini, kita tahu tadi ceritanya ada anak-anak yang harus di gunung susah dapat sinyal, tapi juga yang di kota ibunya juga susah mendampingi. Nah ini adalah ketika PJJ terjadi,
pembelajaran itu sangat bergantung pada resources yang ada di rumah. Mulai dari gawai sampai dampingan orang tua, itu resources gitu. Nah ini berbeda-beda jauh dan ini akan menyebabkan gap semakin besar. Oke, nah kita harus break, nanti kita lanjutkan karena kemudian juga saya ingin tanya ke Mas Ganjar, apa saja yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa maksimal dan kekhawatiran ibu-ibu tidak menjadi klaster baru itu bisa dihindari. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Coba-coba tatap muka, saya ingin langsung ke Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, pelaksanaan percobaan tatap muka di Jawa Tengah sejauh ini bagaimana Mas? Sempat khawatir, sempat deg-degan, sempat ada keraguan tidak sebelumnya? Oh iya, deg-degan. Orang tua ada yang tidak ikhlas anaknya menggebu-gebu pengen sekolah, gurunya kemudian terbelah, ada yang siap, ada yang tidak, semuanya seperti itu. Dan kami tahun lalu sudah melakukan uji coba dan kami membuat satu roadmap ya, mulai dari uji coba, terus kemudian persiapan, sampai rencana yang ketiga kita mau pelaksanaan, tapi terjadi outbreak dengan varian Delta, maka kita tunda. Jadi sebenarnya kan udah pernah latihan Mbak, dari 36 sekolah SMA SMK yang pernah kami uji coba di 2020 lalu, itu 35 sukses, satu nggak sukses. Dan satu yang nggak sukses itu siswanya boarding school. Jadi waktu itu satu guru yang positif menulari semuanya. Dan ini mengkhawatirkan saya, jadi agak cemas juga karena yang 35 itu sukses. Nah pada saat itulah kemudian kita mencoba melakukan persiapan-persiapan yang lebih detail. Namun alhamdulillah karena kasusnya sekarang mulai turun, relatif secara psikologis lebih aman, tapi kita tidak boleh abai. Sehingga dari si prosedur ini 2 hari ini saya cek terus menerus, pelaksanaannya sih so far baik ya. Tapi ada juga orang tua yang memang tidak setuju, saya belum yakin Pak, nggak apa-apa, nggak usah masuk. Ya sudah yakin masuk begitu ya. Terus kemudian ketat, yang ketat tidak hanya muridnya tapi juga gurunya. Bahkan orang tua kita minta untuk antar jemput. Dan saya akan mengizinkan kalau orang tuanya itu kerja, untuk diizinkan mereka menjemput begitu. Karena kalau mereka menggunakan angkutan umum ini juga akan berbahaya. Apalagi mereka yang anak-anak SD SMP yang belum sempat divaksin begitu. Oke, saya ingin ke Bu Suwarti. Bu Suwarti, yang jelas kan memang tingkat kesiapan daerah berbeda-beda. Itu cerita di Jawa Tengah, kemudian kita di DKI juga kita melihat bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Kalau dari pemerintah pusat sendiri, dari Dikbud, apa yang dilakukan untuk bisa mendorong nih agar lebih banyak lagi daerah yang memang bisa lebih siap untuk pembelajaran tatap muka? Cukup banyak yang dikerjakan ya Mbak. Pertama terkait dengan penyiapan dari sekolah sendiri, kemudian guru. Beberapa platform kami siapkan untuk guru juga bisa belajar, bisa berbagi sesama guru. Itu banyak sekali yang sudah masuk, itu 1,9 juta itu sudah belajar di situ. Jadi kami harapkan guru itu juga terus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memastikan mereka bisa memberikan pelajaran baik itu tatap muka maupun jarak jauh, karena dua-duanya tetap harus dijalankan ini Mbak. Kemudian untuk sarana prasarana kan juga disiapkan seperti dari mulai tahun kemarin itu untuk penyediaan kuota internet diberikan, bantuan-bantuan untuk guru secara finansial juga ada, guru-guru yang untuk yang bukan PNS diberikan bantuan, untuk anak mahasiswa juga diberikan. Dan tentunya fleksibilitas penggunaan dana anggaran pendidikan juga lebih lebar. Jadi untuk bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan yang diberikan ke sekolah itu boleh untuk kegiatan-kegiatan yang untuk penanganan pandemi ini. Jadi kalau dulu mungkin bos nggak boleh untuk yang fisik-fisik, sekarang sudah dibolehkan. Untuk penyediaan materi sudah dibolehkan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bisa mendorong sekolah untuk lebih siap lagi. Oke. Saya ingin ke Ibu Tri. Ibu Tri sudah divaksin belum Bu Guru? Ibu Tri Puji. Iya. Sudah divaksin? Sudah. Sudah 2 kali? Sudah. Baru 1 kali. 1 kali. Kalau guru-guru yang lain di SDN 2 Sekayu? Sudah 2 kali. Oh, jadi memang tinggal Ibu Tri aja ya? Iya, karena kemarin pas lagi sakit jadi nggak bisa vaksin kedua. Oke, tapi guru-guru yang lain sudah ya? Jadi sudah insya Allah sudah daya tahannya lebih kuat ya?
Iya. Dan kalau disuruh milih memang pasti lebih prefer sekolah tatap muka ya, Bu Tri? Iya, lebih memilih tatap muka, lebih semangat ketemu anak-anak. Lebih semangat ngajarnya. Iya. Baik, baik. Terima kasih ya Bu Tri sudah cerita di Mata Najwa malam ini, sehat terus. Iya, terima kasih Mbak Nana. Mas Ganjar, alhamdulillah sudah divaksin. Tapi kalau kita bicara vaksinasi guru-guru secara umum di Jawa Tengah itu juga sesuatu yang datanya seberapa, Mas? Sudah cukup? Sudah cukup karena sebenarnya guru masuk dalam pelayanan publik yang relatif hampir 100%, Mbak. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang baru itu yang tambahan saja karena relatif sekarang sudah untuk masyarakat. Jadi mestinya semua sudah selesai. Kalaulah ada kasus yang belum selesai, besok pagi saya vaksin. Oke, langsung divaksin sama Mas Gubernur. Baik, terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat Mas. Terima kasih Mbak, terima kasih Bu Sekjen ya. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita kembali, kita akan berusaha untuk memetakan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk membantu siswa, membantu orang tua, dan membantu guru dalam proses pembelajaran blended learning ini. Tatap muka juga, jarak jauh juga. Setelah pariwara kita akan buat listnya, tetap di sini. Coba-coba tatap muka, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa pandemi ini minimal, kalau tadi dikatakan sudah ada nih learning loss-nya nih, kualitas pembelajaran sudah turun. Tapi apa yang bisa dilakukan in the meantime untuk memastikan ketertinggalan tidak sejauh itu, Mbak Nisa? Kalau menurut kami yang pertama adalah ketahui dulu siswanya ada di mana. Kayak tadi ya, dia udah kelas 4 SD, tapi ternyata ketinggalannya begitu jauh. Ini saat yang tepat untuk guru ngecek dulu. Cek dulu apakah siswanya memang sudah siap untuk belajar sesuai dengan tingkat tersebut. Jadi kalau dia naik kelas 4, jangan berasumsi dia siap belajar dengan kurikulum kelas 4. Dicek dulu siswanya ada di mana gitu. Jadi kalau learning loss ini bukan sesuatu yang habis loss terus udah gitu ya lupakan saja. Karena ini kan fondasi, apalagi kalau kita bicara literasi dan numerasi gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat itu makin keteteran. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian sebelum pandemi pun skor PISA kita misalnya anak-anak Indonesia itu lemah gitu. Itu karena fondasi literasi dan numerasinya yang kurang kuat gitu Mbak Nana. Kalau untuk guru, apa yang bisa dilakukan guru? Karena kan sekarang tantangannya salah satunya adalah belajar tatap muka di sekolah iya, tapi kemudian juga harus mengajar yang online. Jadi blended learning-nya tuh juga kadang malah pada saat yang bersamaan tuh dilakukan. Iya, kalau saya ngelihatnya dari awal ya waktu itu PSPK mengawal dari awal sekali di bulan Maret 2020 sampai hari ini sebenarnya kami melihat banyak sekali guru-guru yang semakin hari semakin belajar dan ini adalah sesuatu yang sangat optimistik gitu. Jadi kemudian tapi yang harus bergeser adalah bukan cuma penggunaan teknologi yang tadinya nggak bisa software apa jadi bisa, tapi juga paradigma dalam pembelajarannya, paradigma dalam pedagoginya. Kalau sudah kita masuk ke area online learning, digital learning gitu ya, sense of control-nya guru tuh harus berkurang. Jadi jangan terlalu pingin memastikan anak harus terus menatap saya gitu. Karena bisa jadi ketika anaknya lihat laptop sebenarnya dia taruh handphone gitu kan, atau dia buka YouTube gitu sebenarnya. Itu karena kita nggak bisa lagi kontrol gitu. Nah ini yang guru harus mendesain cara-cara pembelajaran yang memang relevan untuk menggunakan teknologi. Nah ini menurut saya next step-nya nih, sampai hari ini banyak yang belajar teknologinya, langkah keduanya adalah kemudian bagaimana pedagoginya. Jadi nggak cukup hanya menggunakan teknologi, tapi paradigma pembelajarannya juga harus dirubah. Karena jadi gurunya harus belajar juga. Harus terus belajar dan ini udah pada semangat kok Mbak Nana, udah pada semangat belajar. Jadi mudah-mudahan makanya jangan sampai begitu selesai buka sekolah teknologinya ditinggalin, belajarnya jadi berhenti gitu. Nah ini harus dilestarikan ini tip sama Bu Harti. Bagaimana Bu Harti? Ya kita tentu ingin tetap jalan, jadi jangan sampai apa yang sudah diperoleh selama pandemi ini, guru yang tadinya tidak pernah mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu ya, tidak pernah mengajar jarak jauh, kemudian setelah pandemi kok kembali lagi seperti awal. Kita tidak ingin itu terjadi. Dan juga anak-anak yang sekarang sudah memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi, mereka dulu mungkin belajar hanya dari buku, dari guru, sekarang mereka bisa mencari dari berbagai macam sumber di internet, itu inginnya kita tetap jalan.
Oke, baik. Kita harus break. Setelah ini yang jelas kalau kita bicara kondisi pandemi, angka-angkanya sebetulnya belum terlalu favorable untuk membuka tatap muka. Vaksinasi cakupannya untuk anak usia 12-17% menurut catatan baru kurang dari 10%. Kemudian juga ada banyak angka-angka yang membuat orang wajar saja masih agak deg-degan. Bagaimana yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa sekolah betul-betul jadi tempat yang aman, bukan tempat yang justru menyebabkan klaster baru. Setelah pariwara kita bahas, tetap di sini. Coba-coba tatap muka, Bu Sekjen, yang jelas memang ya yang bersepakat perlu belajar tatap muka karena memperhatikan kondisi siswa yang tertinggal akibat belajar online. Tapi di sisi lain sekolah berpotensi untuk jadi pusat penyebaran virus nih. Apalagi kalau lihat data anak usia di bawah 12 tahun belum boleh divaksin. Yang udah divaksin 12-17 baru 10%. Guru juga belum semua tervaksinasi. Jadi bagaimana caranya bisa memastikan ini lebih banyak manfaatnya memang dibanding mudaratnya? Ya. Satu tentunya harus memastikan prokes, Mbak Nana. Ini prokes ini wajib betul bahwa 5M itu harus dijalankan. Di samping itu yang seperti saya sampaikan di awal, syarat daftar periksa itu harus ada semua. Dan memang kami menyadari bahwa belum semua sekolah ini yang memberikan laporan apakah sudah tersedia sanitasinya, apakah punya akses kepada layanan kesehatan, itu belum semua. Ya, kami dorong betul daerah dan juga satuan pendidikan, guru-guru untuk melaporkan itu supaya kita tahu persis nih kondisinya seperti apa sekarang. Kemarin aja kami lihat baru sekitar 52-53% yang lapor bahwa ada atau tidak, dan semuanya juga tidak mengatakan mereka sudah punya. Jadi itu yang pertama, dan tentu kami dorong untuk vaksinasi. Vaksinasi tidak menjadi syarat, baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan maupun anak. Tetapi kami mendorong supaya daerah juga mengedepankan nih kebutuhan vaksinasi untuk mereka. Dengan 57% guru yang sudah divaksinasi, ini kan masih belum banyak, Mbak. Sebenarnya target nasional itu akhir Juni udah selesai semua. Faktanya tidak. Ada guru daerah yang baru nggak sampai 20% yang sudah divaksin. Meskipun yang kota-kota seperti Jakarta, seperti Jawa Tengah tadi sudah lumayan, sudah tinggi gitu ya, lebih dari 80%, tetapi ada yang masih sangat rendah, dan ini wajar kalau kemudian orang tua juga berpikir bahwa resikonya masih tinggi. Jadi Bapak Ibu daerah, bantu kami juga untuk memastikan bahwa risiko penularan di sekolah itu semakin berkurang. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya tracing, testing, dan isolasi nanti ketika ada kasus langsung sekolah sementara ditutup, tracing harus dilakukan dengan segera. Tapi ya pembelajaran tatap muka harus dimulai dengan berbagai persyaratan yang berat tadi. Ya. Tidak ada pilihan, memang harus dimulai, harus dicoba, Mbak Nisa, karena terlalu besar yang kita tanggung kalau tidak dimulai belajar anak-anak. Terlalu besar, ya, learning loss-nya terlalu besar. Tapi kemudian kalau boleh nambahin juga, ini saat yang tepat juga untuk tadi jangan sampai ini seperti pendulum yang cuman swinging aja, habis kita balik ke normal, balik lagi ke normal. Menurut saya penting sekali nih ya memperhatikan prokes-prokes ini, karena lagi-lagi kondisi pandemi ini membuka mata kita bahwa lingkungan hidup anak di sekolah pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk kali inilah akhirnya kita jadi sangat memperhatikan kondisi toilet di sekolah, lingkungan belajar yang cukup udara, cukup sinar matahari, itu saya rasa itu bagian dari silver lining atau hikmahnya lah gitu di balik pandemi ini. Kita jadi sadar bahwa banyak yang perlu dan bisa dibenahi dari sekolah-sekolah di Indonesia. Baik. Pembiasaan cuci tangan. Jadi rajin cuci tangan. Ya, betul. Hikmah itu jangan sampai kemudian nanti kalau sudah tatap muka hilang lagi semuanya. Termasuk penggunaan teknologi ya. Betul, sangat jangan sampai nanti udah selesai balik ke normal, udah balik ke ceramah lagi gurunya di kelas. Sia-sialah kita kalau tidak memanfaatkan pembelajaran selama krisis. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan bisa lancar pembelajaran tatap mukanya. Karena saya tahu banyak sekali yang kangen sekolah, banyak yang kangen upacara tadi katanya, banyak yang kangen main sama guru dan main sesama teman. Makan di kantin. Makan di kantin, insya Allah. Semoga sehat terus semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa.
Pandemi membuat problem apapun menjadi makin sulit, termasuk pendidikan yang dari sananya memanglah rumit. Timpangnya mutu pendidikan bisa semakin menjadi-jadi jika dilema pendidikan daring tak juga teratasi. Kondisi dan kapasitas infrastruktur yang sangat beragam membuat kualitas pembelajaran pasti jauh dari seragam. Tantangan besar untuk mengatasi jurang yang menganga mencegah makin tajamnya kesenjangan di antara siswa. Pendidikan menjadi hak segenap warga negara. Pemerintah wajib memenuhi dengan segala cara. Mencari jalan agar akses pendidikan bisa merata, agar mutu sekolah tak jomplang sedemikian rupa. Kita belum tahu dampak pandemi kepada taraf kecerdasan. Moga 2 tahun penuh kesulitan tak bikin kita makin ketinggalan. Pelajaran berharga tentang gentingnya adaptasi dengan zaman. Yang terlambat niscaya akan tercecer jauh di alam kejubudan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar.